asuh anaknya seperti apa sih? Apakah memperbolehkan lagi kah atau enggak? Ini benar ya Gunung gini udah stop sampai sini. Iya. Pertanyaan. Iya. Aduh, gimana ada yang mau bantu jawab? Oke, sebenarnya gini, saya nggak bisa bicara banyak soal anak kuasa hukum saya pribadi. Bang Junaidi ini lagi kurang enak badan, lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, Ani udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya, tidak bisa yang namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya, seperti itu. Lengkap, singkat kata saya dibantu, saya nggak mau asal bicara, Bang Junaidi. Kenapa kami untuk tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan, karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri, itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyangkut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa. Karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi, musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junaidi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget, ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya yang paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, nggak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak. Win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kemarin jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini medisnya 2 orang tuanya ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2000 tuduhan Sania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaikin di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simple kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri di balik tembok. Saya nggak terima itu. Saya tidak tunggu Idul Fitri, ntar maaf-maafannya di balik tembok. Ini siapa yang mau ngebersihin masalah saya yang skupnya sudah tingkat nasional. Itu tuntutan saya. Dan dia harus bicara secara detail apa yang dia sudah perbuat. Dari awal bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya dari awal dia keluar rumah. Dia harus perbaiki itu dan dia harus akui itu.
memang itu mungkin banyak orang menganggap saya keras. Tidak, saya cukup berdamai dengan masalah ini. Saya tidak mendendam. Insya Allah saya tidak membenci. Insya Allah saya tidak ada marah lagi. Tapi silakan ini tolong kalau namanya sampah tolong diberesin dulu gitu. Ya, Mas Arik, mungkin dalam situasi baru ini ada komitmen atau kesepakatan baru nggak dengan pihak Marwah untuk membesarkan anak-anak? Itu semua tadi yang seperti saya bicarakan itu akan muncul setelah dia lihat itikat baiknya untuk mengkonfirmasi yang barusan saya bicarakan. Jadi apa benar ada penganiayaan segala macam, dia harus bisa memperbaiki itu semua. Karena kembali lagi ini yang paling prinsipal, penganiayaan itu tidak ada. Kita bukan keluarga yang dididik sama orang tua saya secara brutal seperti itu. Jadi terus terang aja, kami sangat berkeberatan untuk dituduh ya seperti itu. Jadi tolong dirapikan masalah itu. Bang, perkembangan anak sendiri seperti apa, Bang? Alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah. Paling sumeng-sumeng ternyata flu, ternyata batuk. Alhamdulillah 4 tahun ini tidak menginjak dokter, saya nggak mau ria. Benar-benar anak-anak prima, apalagi di rumah saja selama pandemi benar-benar dijaga karena saya juga bertanggung jawab untuk kesehatannya. Terus selama Ini bertanya ini soal ada komunikasi komunikasi nggak, nggak? Bang? Ya sekarang semenjak ada berita saya sudah mempersiapkan anak saya dalam artian mereka harus menyiapkan mentalnya mereka. One day sewaktu-waktu terpaksa mereka harus berangkat dari rumahnya, dari rumah saya. Ya dia cuma bisa sampai sekarang anak saya masih belum bisa mencerna bagaimana, jadi lebih ke diam dan ada bukti di handphone saya banyak sekali karena itu memang diperlukan pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai bukti di pengadilan nanti bahwa memang anak saya ya kembali lagi 4 tahun tidak pernah keluar rumah, tinggal sama ibunya ya. Sebagian besar adalah bukan sebagian besar ya 100% dia menolak anak-anak. Mas Arik, maaf sedikit tadi kan bilang bahwa pihak mantan istri harus meminta maaf secara nasional. Memperbaiki, saya nggak nuntut maafnya dia. Oke, Memperbaiki kebenaran yang ada soal penganiayaan ya. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, mungkin ada langkah yang Mas Arik. Bagaimana bisa mengizinkan dia masuk ke halaman rumah saya untuk lihat anak-anak kalau itu tidak disampaikan? Karena halaman rumah saya kan itu yang hak saya, gitu. Makanya kemarin ya kalau rame gitu kenapa dia jalan kaki, ya saya keberatan sidang gunung gini di rumah saya, Terus terang kalau bicara maunya saya keberatan gitu loh. Untuk menyambut dia loh, kalau majelis ya silakan untuk periksa rumah saya. Tapi untuk beliau saya keberatan sekali. Muka saya udah dicorang orange seperti apa gitu. Ya. Tapi bisa dikatakan ini kan menjelang Ramadan ya Mas ya, gitu kan. Seperti apa sih gitu kan? Membuka pintu maaf kah atau seperti apa? Maaf, saya maafkan semuanya mantan istri saya juga minta maaf sebesar-besarnya minal aizin wal faizin. Tapi kembali lagi Mbak, ini ada yang harus diperbaikin gitu loh, dan yang memperbaiki itu bukan dari saya gitu ya. Jadi harus ada yang harus diperbaiki baru ya biar lebih afdol aja, biar lebih enak silaturahminya. Mas, kalau tuduhan itu tidak terbukti, Mas, yang dia tuduhkan itu tidak terbukti, akan mengambil langkah hukum, Mas? Siapa? Saya ke dia balik. Maunya ya, berarti saya marah dong, dendam. Insya Allah tidak, bagaimanapun juga saya bukan dia, saya tidak akan menyeret dia saya akan laporkannya ke hukum apapun juga, ya. Asal ya, kecuali memang seperti yang di awal dia pernah mencanangkan dalam WA saya kalau dia memasuki ini, dianggap ini sebuah peperangan, ya otomatis itu akan saya buka lagi masalah itu. Iya. Mas Arik sedikit dong tadi dibahas lagi ya masalah golongan besar. Pada saat membeli mobil Narsi itu berapa sih Mas kalau boleh tahu? Harganya? Hampir nyentuh 900 sih, tahun 2012 ya. Itu 900, 8 sekian, hampir 900. Mas, maaf untuk masalah yang tadi, apabila masih belum diizinkan untuk bertemu kan tadi ada persyaratan. Salah Mbak, saya mengizinkan. Iya, maksudnya dari Halaman saya